Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Kembali kita membaca kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah taala. Halaman 43. Fa kullu man kharaja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Dan setiap orang yang keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia orang yang kafir. Wa fi nari jahannam, dan dia tempatnya di neraka jahanam in mata ala dzalika, kalau dia mati dalam keadaan tersebut. Kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, artinya demi Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengar ajaranku dari umat ini, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Maka hadis ini menunjukkan tidak ada agama yang diterima selain agama Islam. Maka tidak ada istilah semua agama sama. Ya, agama apapun baik, tidak ada. Ya. Ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, semua orang yang mendengar ajaran agama Islam dan tidak memeluk agama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Wa dzalika li anna dinal yahudi wan nasara alladhi yatadayyanuna bihi al-ana dinun batilun. Dikarenakan agama Yahudi dan agama Nasrani yang dipeluk oleh orang-orang yang di zaman sekarang, itu semua adalah agama yang batil. Yaqulu Syekh mengatakan, wa akmalallahu bihi ad-dina. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Akmalallahu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam ad-dina. Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan risalah Rasulullah, dengan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa bisyari'ati al-khalidatil kamilah. Beliau telah datang membawa syariat yang abadi dan sempurna. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat dariku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Maka agama Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahkan dan juga tidak boleh dikurang-kurangi. Barang siapa yang menambah-nambahkan atau mengurang-urangi agama Islam, maka dia telah berbuat perusakan terhadap agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, dalam urusan agama ini, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya, maka fa huwa raddun, maka tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa hadha ad-dinu mahfudhun baqin bi baqa'i ahlihi ila an taquma as-sa'atu. Maka agama Islam ini terjaga dan akan terus ada pemeluknya sampai hari kiamat. Fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah." Akan terus ada dari umatku umat yang terus menegakkan perintah-perintah Allah. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka atau orang-orang yang menentang mereka. Hatta ya'tiyahum amrullahi, sampai datang perkara Allah kepada mereka. Wa hum ala dzalika, dan mereka tetap istiqamah dalam keadaan tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, wahai Muhammad. Dan sesungguhnya mereka juga akan menjadi mayit. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian nanti di hari kiamat di sisi Rabb kalian akan ditanyakan. Surat Az-Zumar ayat 31. Yaqulu Syekhu rahimahullah. Syekh mengatakan wan nasu idza matu yub'atsuna. Dan manusia ketika mereka meninggal maka mereka akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sana, di sanalah kami menciptakan kalian dan di sana pula kami akan mengembalikan kalian dan di sana pula kami akan mengeluarkan kalian sekali lagi, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat 55. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Sesungguhnya Allah Ta'ala menumbuhkan kalian, artinya Allah menciptakan kalian dari bumi nabatan sebenar-benarnya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kalian akan dikembalikan lagi, akan dihidupkan lagi dan akan dikeluarkan dari kematian ikhrajan dengan sebenar-benarnya. Surat Nuh ayat 17 sampai 18. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa mujziyuna bi'amalihim. Dan setelah dibangkitkan mereka akan dihisab dan akan diberikan ganjaran atas amalan yang mereka lakukan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Untuk Allah lakukan itu untuk memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat keburukan atas apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan husna, dengan kebaikan yang paling sempurna, yang paling tinggi. Surat An-Najm ayat 31. Ba'dama dzakara al-usul ats-tsalatsata atba'a dzalika bidzikri usulin min usulil iman. Setelah Syekh menjelaskan 3 landasan, maka beliau melanjutkan dengan menyebutkan salah satu landasan dari landasan iman, dari rukun iman, yaitu wahwa al-imanu bil ba'tsi ba'dal maut, yaitu mengimani adanya hari kebangkitan setelah kematian. Wa hadha huwa alladhi kafara bihi a'da'u ar-rusuli wal awwaluna wal akhiruna. Al-awwaluna wal akhiruna. Dan perkara inilah yang didustakan oleh para musuh-musuh para rasul, baik yang terdahulu maupun yang terakhir. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan dakwahnya para rasul sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat, mayoritas mereka mendustakan hari kiamat, tidak percaya adanya hari kiamat. Ini keyakinan jumhur artinya mayoritas orang-orang kafir, kecuali hanya sedikit saja yang mereka mengimani adanya hari akhir, di antaranya orang Nasrani dan orang Yahudi. Nah, namun yang selain mereka, umumnya mayoritasnya mengingkari adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Allah Ta'ala berfirman, berkata orang-orang kafir, ini adalah perkara yang mengherankan. Aidza mitsna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id. Apakah kami ketika kami mati dan kami menjadi tanah kembali, ya, kemudian kami dibangkitkan, sungguh ini merupakan hal yang ba'id, hal yang mustahil, kata mereka. Surat Qaf ayat 2-3. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mengingkari kebangkitan. Waqad amara Allahu nabiyahu ayaqsima bi rabbih ala wuqu'il ba'tsi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah tentang
Ya, untuk menyatakan tentang adanya hari kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman, Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah, demi Rabbku, demi Allah, sungguh kalian akan dibangkitkan. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Maka Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Berkata orang-orang kafir, hari kiamat tidak akan mendatangi kami. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah, demi Rabbku, demi Allah, sungguh hari kiamat akan mendatangi kalian. Surat Saba ayat ketiga. Wa qala Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, wa yastanbi'unaka haqqun hu. Mereka orang-orang kafir meminta penjelasan darimu, apakah hari kiamat itu benar adanya? Qul i wa rabbi innahu al-haqq. Katakanlah, benar demi Allah, demi Rabbku, demi Allah, sesungguhnya hari kiamat itu benar adanya. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalian sekali-kali tidak bisa luput darinya, luput dari hari kebangkitan. Fal imanu bil ba'thi aslun min usulil imani. Maka mengimani adanya hari kebangkitan yang merupakan salah satu landasan keimanan. Wa yu'abbaru anhu bil yaumil akhir. Dan hari kebangkitan adalah salah satu bagian dari hari akhir. Wal ayatu fi dzikril ba'thi katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat tentang penyebutan adanya hari kebangkitan sangat banyak sekali. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, surah Thaha ayat 55 sudah kita sebutkan tadi terjemahnya. Allahu khalaqan nasa min turabin thumma yu'idukum min at-turabi. Maka Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah akan kembalikan ke tanah lagi. Thumma yukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian Allah akan keluarkan, artinya Allah akan bangkitkan manusia sekali lagi. Wa qala Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Katakanlah, sesungguhnya di sana di bumi kalian hidup dan di sana kalian mati dan dari sanalah kalian akan dibangkitkan. Surat Al-A'raf ayat 25. Wa qala Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, Allahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Surat Nuh ayat 17-18 sudah kita baca terjemahnya tadi. Wa qala Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan kalian dan kamilah yang mematikan kalian dan kepada kamilah kalian akan kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Di hari di mana bumi terbelah dan terlihat oleh mereka dengan cepat. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Maka di hari itulah terjadi pengumpulan dan bagi kami itu sangat mudah. Surat Qaf ayat 44. Wa qala Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat ke-16. Yaqulu Syekh mengatakan, "Man kadzdzaba bil ba'tsi kafara." Orang yang mengingkari hari kebangkitan maka dia kafir. Hatta law amana billah, walaupun dia beriman kepada Allah. Li'annahu ankara aslan min usulil iman, karena dia telah mengingkari salah satu landasan keimanan. Wa takdzibu bil ba'tsi yatadammanu takdzibar rusuli kullihim. Dan mengingkari adanya hari kebangkitan ini sama saja mendustakan para rasul semuanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, demi Rabbku, demi Allah, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan dikabarkan tentang amalan kalian. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan bagi Allah itu sangatlah mudah. Surat At-Taghabun ayat ke-7.
Idzan kalau demikian, ingkarul ba'tsi huwa min aqaidi ahli kufri. Mengingkari hari kebangkitan ini adalah akidahnya orang-orang kafir. Kama fi hadhihi al-ayati, sebagaimana dalam ayat-ayat di atas. Wal ba'tsu, dan hari kebangkitan, al-muradu bihi, yang dimaksud adalah ikhrajun nasi min quburihim, keluarnya manusia dari kuburan mereka. Allah Ta'ala katakan, wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan itu terbongkar, artinya terbuka dan bangkit orangnya di dalamnya. Surat Al-Infitar ayat keempat. Wal ba'tsu lahu ghayatun, dan hari kebangkitan punya tujuan. Wa huwa al-hisab wal jazaa'u, yaitu untuk dihisab dan untuk diberikan ganjaran. An-nasu ba'dal ba'tsi muhasabuna wa mujziyuna. Maka manusia setelah dibangkitkan, maka mereka akan dihisab dan akan diberikan ganjaran ala a'malihim, terhadap amalan-amalan mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji sawi keburukan, maka dia akan melihatnya. Surat Az-Zalzalah ayat ke-8. Allah Ta'ala katakan, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surat An-Najm ayat 31 sudah kita baca terjemahnya. Allah Ta'ala katakan, man 'amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, namun untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh kepada ibadah kita yang butuh. Waman asa'a fa'alaiha, barang siapa yang melakukan keburukan, maka itu pun akan kembali kepada dirinya. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan kembali. Surat Al-Jathiyah ayat ke-15. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.